Jumpa lagi dengan Nina dari Menara Santosa. Nah, hari ini aku sedang berada di salah satu koridor terbaik dan terlaris di Permata Botanikal. Nah, aku akan mengajak kalian untuk home tour di salah satu koridor ini, yaitu tipe Kyoto. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan aktifkan loncengnya ya untuk update video-video terbaru dari kami. Oke? Nah, yuk aku ajak kalian ke dalam rumah. Let's go! Nah, sekarang aku sudah berada tepat di depan rumah tipe Kyoto. Nah, sebelum aku ajak kalian masuk ke dalam, aku akan memberikan sedikit informasi tentang rumah tipe Kyoto ini. Rumah tipe Kyoto ini kita bangun dengan desain atau konsep Japanese style. Jadi Japanese style itu dia mengutamakan bahan-bahan material natural seperti pemilihan batu alamnya, pemilihan kayu dari unsur kayu, logam. Nah, untuk luas tanahnya sendiri di sini ada 90 meter persegi dan luas bangunannya ada di 150 meter persegi. Nah, saat ini aku sedang berada di carport dari rumah ini. Ini bisa cukup untuk 2 mobil. Jadi teman-teman tidak usah khawatir akan mobilnya mau ditaruh di mana. Jadi ini bisa cukup lah untuk 2 mobil besar sama mobil kecil nantinya. Rumah ini sangat cocok untuk pasangan-pasangan muda atau pasangan-pasangan dengan kaum milenial sekarang ya. Yuk, aku ajak kalian masuk ke dalam. Nah, sekarang aku sudah memasuki di ruang utama di rumah tipe Kyoto ini. Rumah tipe Kyoto ini walaupun kita bangun di atas lahan yang tidak begitu luas, yaitu kurang dari 100 meter persegi, tapi untuk desainnya kita maksimalkan mungkin untuk ruang-ruangannya itu bisa memenuhi kebutuhan para penghuninya. Nah, bisa dilihat di sini di ruang utama ini kita bisa setting di sisi sebelah sini bisa untuk ruang keluarga atau ruang nonton TV atau bisa untuk terima tamu, dan di sebelah sini ada langsung kitchen atau dapur, bisa untuk ruang makan juga. Nah, salah satu kelebihan dari tipe ini itu adalah sky balcony. Nah, ini adalah tempat yang paling menarik di tipe Kyoto ini. Kita namakan sky balcony. Sky balcony ini teman-teman bisa pakai sebagai tempat nongkrong, tempat ngopi-ngopi, ngeteh di pagi hari ataupun di sore hari sambil melihat sunset. Jadi sangat keren bukan? Nah, setelah dari sky balcony ini, aku akan ajak kalian untuk masuk ke ruangan demi ruangan satu persatu. Yuk! Nah, aku akan tunjukkan ke kalian salah satu kamar. Jadi di ruang utama ini kita lengkapi dengan satu kamar tamu. Jadi misalkan ada kerabat atau teman atau keluarga kalian yang mau menginap di sini, bisa diistirahatkan di kamar tamu ini. Kita masuk yuk. Nah, kamar tamu ini sudah kita lengkapi dengan kamar mandi dalam ya guys. Cukup nyaman, tidak begitu luas tapi cukup nyaman. Di setiap ruangan selalu kita berikan sisi pencahayaannya seperti itu. Jadi kita lengkapi dengan balkon. Jadi setiap ruangan-ruangan itu selalu ada sinar matahari yang masuk ya.
Kemudian di sini kita juga lengkapi dengan powder room. Nih, powder roomnya. Terus di belakang sini kita juga berikan ruang terbuka ya. Jadi ini selain bisa untuk bercocok tanam mungkin sedikit di sini. Kalau yang pastinya ruang terbuka ini difungsikan untuk sirkulasi udara bisa masuk ke dalam ruangan ini sehingga para penghuni di dalamnya bisa mendapatkan udara alam yang sehat dan sistem pencahayaan yang alami seperti itu. Sekarang kita naik ke atas ya. Yuk naik ke atas. Nah, bisa dilihat dari step tangga karena ini konsepnya Japanese style, jadi kita menggunakan unsur-unsur yang natural seperti unsur kayu. Step tangganya kita menggunakan kayu, juga railingnya. Nah, kalian bisa lihat juga di sini pun kita lengkapi dengan jendela. Supaya apa? Seperti yang aku pernah bilang tadi, setiap ruangan-ruangan bahkan itu tangga sekalipun kita sudah lengkapi dengan jendela. Jadi udara bisa keluar masuk, kemudian cahaya juga bisa masuk ke dalam ruangan-ruangan seperti itu. Yuk kita naik lagi. Nah, oke, di lantai 2 ini memang kita khususkan untuk tempat istirahat, atau di sini hanya ada ruang tidur atau kamar tidur. Kita lengkapi dengan 3 kamar tidur, yaitu 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak. Ayo kita ke kamar tidur utama. Tada! Kita sedang di kamar utama sekarang ya. Nah, kamar utama ini kita bikin los, tapi di dalamnya kita lengkapi dengan kamar mandi dalam dengan pintu kaca, dengan desain pintu kaca yang cantik. Nah, seperti ini ya. Tetap dengan adanya jendela-jendela terbuka supaya udara masuk ke kamar ini gitu. Sekarang kita akan ke kamar anak. Kamar anak yang pertama. Ini dia kamar anak. Ruangan ini ukurannya sekitar 3 kali 2,5 itu. Sekitar itu ya guys ya. Satunya lagi pun juga sama. Jadi tetap dapat pencahayaan dari luar. Jadi sangat membuat apa ya, sehat ya untuk para penghuninya. Jadi tidak pengap, setiap ruangannya itu udara, cahaya bisa tercukupi dengan baik. Nah, untuk kamar mandi anaknya kita letakkan di bagian luar seperti ini. Nah, masih ada kita lengkapi dengan balkon. Balkon kecil yang manis. Balkon kecil yang manis seperti aku tentunya. Nah, aku belum tunjukin ke kalian untuk tempat cuci jemurnya ya. Yuk. Nah, di sini ada
ada tempat cuci jemur yang sudah kita siapkan. Nah, ini ada tempat cuci jemurnya. Cukup untuk keluarga kecil yang bahagia. Jadi, di sini tidak terlalu besar ya. Seperti yang kalian lihat. Sambil nyuci, sambil bisa lihat-lihat pemandangan di luar. Dan di sini kita sudah lengkapi ya untuk saluran pembuangan airnya. Jadi untuk di sini untuk tempat mesin cuci, terus di sini nanti bisa untuk tempat jemurannya. Begitu. Yuk kita sekarang ke bawah lagi yuk. Oke, aku akan tunjukkan ke kalian salah satu fitur yang terbaru, dan ini tentunya satu-satunya ya yang fitur yang dimiliki di perumahan di Kota Solo ini, dan satu-satunya hanya di Menara Santosa, yaitu adalah instalasi gas. Instalasi gas yang kita desain di depan rumah. Instalasi gas ini terhubung dengan dapur dan juga bisa untuk kamar mandi, yaitu air panas. Kenapa kita taruh di depan ini adalah lebih ke arah praktis dan aman ya. Jadi teman-teman tidak perlu membawa naik turun gas, jadi bisa langsung beli, langsung dipasangkan di depan gitu. Balik lagi di Sky Balcony. Ini adalah tempat favorit aku ya. Di sini aku bisa nongkrong, bisa say hi dengan para tetangga samping kanan kiri ya. Jadi rumah ini tuh sangat-sangat keren teman-teman ya. Kecil lahannya, tapi didesain semaksimal mungkin untuk kebutuhan para penghuninya. Tunggu apa lagi nih kaum milenial untuk mendapatkan rumah secantik sebagus ini dengan harga yang terjangkau. Nah, kali ini aku nggak akan lupa untuk tipe Kyoto ini aku ada penawaran spesial. Jadi Menara Santosa ada penawaran spesial untuk pembelian rumah tipe Kyoto ini. Jadi harga sudah termasuk atau kita free. Untuk pembelian di bulan ini kita free fully furnished. Fully furnished di sini yaitu hanya ada di kamar tidur utama, kemudian di area dapur, kemudian ada di area living room. Nah, tunggu apa lagi? Ayo cepetan beli, cepetan booking ya. Keburu kehabisan. Lihat, sudah banyak yang dibangun. Oke? Jangan lupa untuk hubungi Nina untuk info-info harga, info promo, dan info tentang rumah lainnya ya. Hubungi Nina di 0823 27 838 929. Ayo cepetan, aku tunggu ya. Terima kasih.